lagi di Ruang Zaki. Banyak yang kemudian berpikir tentang bagaimana melakukan pembaruan hukum. Baru-baru ini misalnya kita sudah berhasil melewati fase yang begitu panjang merubah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ordonansi Belanda menjadi KUHP versi Indonesia. Meskipun masih butuh waktu berapa tahun untuk bisa diimplementasikan. Ada banyak sebenarnya sebuah produk hukum yang kemudian dilahirkan dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama global pandemic COVID-19. Bahkan ada satu yang kemudian membekas di benak kita soal Omnibus. Omnibus diperkenalkan oleh Presiden Jokowi pada saat pidato pelantikan di termin keduanya sebagai seorang presiden. Omnibus dianggap sebagai payung hukum yang kemudian mampu mengkonsolidasi dan mengharmonisasikan hukum yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa ada banyak puluhan undang-undang yang kemudian dikonsolidasi untuk menjadi sebuah produk yang semakin kuat dan implikatif terhadap publik masyarakat yang luas. Tapi kita juga melihat bahwa implementasi dari Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang metode omnibus ini belum bisa dipahami oleh seluruh stakeholders. Dan kita melihat juga bahwa produk-produk hukum yang lahir dari omnibus itu tidak lantas lepas dari bayang-bayang judicial review. Justru produk hukum pertamanya, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mendapatkan pukulan dan perlawanan dari publik. Berhasil di judicial review, dianggap inkonstitusional, bersyarat, dan kemudian negara diminta untuk melakukan perubahan yang cukup signifikan. Belum cukup di situ, KUHP juga sama mendapatkan JR, termasuk juga beberapa undang-undang baru yang akhirnya mendapatkan sorotan dari publik. Lantas pertanyaan yang sama adalah, di mana letak pembaruan hukum kita? Apakah pembaruan hukum itu adalah soal melakukan digitalisasi terhadap semua produk hukum kita? Atau pembaruan hukum itu ada bicara tentang bagaimana melahirkan banyak produk hukum yang semakin baik ke depannya? Nah, banyak orang berpikir bahwa ketika Amerika Serikat berhasil meluncurkan robot hukum yang berprofesi sebagai seorang pengacara, bahkan sudah berpraktek di pengadilan dalam rangka mengurangi biaya atau ongkos pengacara yang mahal di Amerika Serikat. Kita melihat bahwa dari proses itu tidak semua yang dibungkus dengan teknologi akan berakhir happy ending. Persoalan yang mengakar di Indonesia adalah bagaimana kemudian Indonesia itu mampu untuk bisa melakukan konsolidasi produk hukum, baik dari level konstitusi, undang-undang, sampai level paling rendah peraturan desa. Nah, dengan cara itulah maka kemudian peran serta teknologi itu baru bisa dirasakan kehadirannya ketika urusan bahasa hukum, produk hukum itu bisa diselesaikan dengan keseriusan bangsa kita. Dan pembaruan hukum itu akan bisa muncul ketika ada budaya hukum yang baik. Percuma produk hukum yang bagus, kelembagaan peradilan yang baik, tapi kemudian budaya hukumnya itu tidak mensupport segala macam perubahan yang tadi saya katakan. Budaya hukum itu bukan hanya PR bagi masyarakat, tapi seluruh elemen stakeholders yang kemudian beririsan dengan semua yang berdimensi hukum itu harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Karena masalah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum itu ada persoalan bagaimana kemudian memprioritaskan hal yang bisa sama-sama memberikan equality before the law, bersamaan di depan hukum. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa pembaruan hukum itu harus segera dilakukan dari sejak sekarang. Karena di tengah konektivitas negara-negara,
kita dipastikan untuk bisa bersaing dari sisi melahirkan sebuah produk hukum, sistem hukum, bahkan penegakan hukum itu sendiri. Karena kalau tidak, kemudian kita akan terseret menjadi negara yang tidak mampu untuk bisa menegakkan hukum secara baik dan genuine. Oleh karena itu, bagaimana kemudian Indonesia bisa segera melakukan pembaruan hukum di tengah globalisasi yang semakin menuntut banyak hal baru yang kemudian perlu diatur. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.